Nggak usah. Oh, kirain perlu salaman. Nggak usah. Selamat datang Kak Kristo dan Kak Putri. Nanti kesini tetap. Atau kalau selamat datang lihat ke lu. Boleh Oh ya. untuk selamat datang. Di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih atas ketersediaan kalian berdua karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian. Namun, sebelum kita mulai, boleh silakan perkenalkan diri kalian dan boleh disebutkan hubungan kalian itu sebagai apa. Halo, gua Kristo Immanuel. Saya adalah kakak dari Putri. Halo, aku Putri. Aku adik satu-satunya, Kristo Immanuel. Gue juga kakak satu-satunya. Oh iya, thank you. Oke, sebagai sepasang adik kakak, boleh sebutkan dalam satu kata hubungan kalian itu seperti apa? Dari Kristo dulu. boleh? Apa ya? Yang paling tepat ya? Chaotic, I guess. Chaotic. Kalau dari aku, weird. Ya. Weird aja sih. I like it. Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam kamu kenal lawan main kalian? 8-ish. Ya, sama lah, 8. Ya, 8. Cukup dekat berarti ya? Dekat. Nice. Oke, terima kasih. Semoga setelah bermain hari ini, angka itu akan naik dan kalian dapat menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain. Siap. Sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya. Di atas meja sudah ada beberapa kartu dan untuk saat ini, mohon abaikan saja kartu yang persis ada di depan hadapan kalian. Oke. Kita akan bermain dulu dengan tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah meja. Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil kartu dari tumpukan tersebut. Ini 1 juta rupiah. Bisa jadi. Sep. Apakah kamu pernah merasa tersinggung dengan tindakan atau perkataan salah satu pemain di sini? Ceritakan. Oh, tersinggung. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu ya, defense mechanism kita kayaknya karena everything is ya udah ketawa Iya, aja punya bapak yang suka bercandain anaknya sih kayak Iya, dari kecil agak sulit ya iya. bisa tersinggung kayak ya memang begini Iya. gitu. gitu. Gue juga nggak ada lagi. Ambil. Oke deh. Ceritakan satu memori yang sangat berkesan tapi tidak ingin kamu ulang. Berantem sama adik gue. Karena gue kecil dari umur satu. Enggak dong, gue belum lahir Dari dong. umur gue 4. Enggak dari 4 lebay. Pokoknya dari SD sampai gue mungkin kelas 5 gue berantem mulu sama adik gue. And then gue inget gue berhenti berantem sama adik gue gara-gara jadi waktu itu gue pergi ke Bogor sama adik gue ada nyokap sama papa juga nggak sih, lupa gue. Gue nggak ingat sama sekali. Iya pokoknya ya kan lu masih kecil sih. Jadi waktu itu nyokap bawa temennya, terus temennya cerita, nyokap nanya, anak kamu dua-duanya cowok apa dua-duanya cewek apa gimana? Cowok cewek, berantem nggak? Nggak pernah berantem. Di situ gue kayak, kok bisa nggak berantem? Terus gak mau kalah gitu kayak, anjir, dia bisa ceritain ke temen-temen orang tua yang lain bahwa anaknya nggak berantem. Di situ gue langsung snap kayak gue gak akan berantem lagi sama adik gue. Dan anehnya beneran gue bisa loh. Gue gak berantem sama lu lagi tau. Iya. Semenjak itu kita jadi kayak bestie, jadi temenan udah kayak udah nggak ada yang kayak gue ngejai. Oke, gue refrain, gue ngasih ngejailin. Cuman gak senyebelin dulu lah. Iya. Gak bikin lu nangis. Dan Ya, mungkin lu juga sebenernya- udah makin dewasa, iya. jadi nggak. Enggak sih, sebenarnya gue nggak ada. Enggak, intinya ego lu sih sebenarnya. Iya, mungkin. Enggak, tapi kalau di momen itu yang gue nggak mau ulang yang mungkin lebih ke ini ya, memorable banget kita di Bali. Setahun atau 2 tahun lalu sih, yang kita sekeluarga hampir mati Oh. di pantai. Menurut gue itu memorable banget, tapi gue nggak Oh mau. my gue god, nggak holy mau. shit, ya juga. Jadi waktu itu kita sekeluarga ngunjungin lo syuting. Terus on his break days kita liburan tuh ke
Nusa Kambangan. Penida. Nusa Nusa Kambangan. Kambangan, Salah amit-amit, dong. takut. Salah. Jangan. Salah. Nusa Penida. Terus ke salah satu beach di sana yang emang pantainya tuh steep banget. Terus Iya. kayak udah, oke kita udah sejauh ini kita harus turun. Terus Dan by the way pas turunnya aja udah serem setengah banget. mati. Iya, Plus ada gua takut fobia. ketinggian. Lo takut ketinggian, Gua takut jadi banget lo udah ketinggian. mau pingsan, bla bla bla. Terus sampai bawah kayak ternyata, wah indah sekali Iya. pantainya gitu. Terus kok sepi ya hari ini, kita semakin ke tengah tuh semakin sepi, kita ke sana. Wah, Terus makin sore makin sepi. makin Terus kayak, wah private beach ya, Gokil. bener. Wah indah sekali. Terus Iya. karena tidak ada warning dari siapa-siapa kita di sana. Terus lama-lama mulai curiga kok terlalu private sepi beach? ya. Kok Kayaknya ada yang salah nih dari keprivatean ini. Ternyata. terus ombaknya udah makin tinggi. Akhirnya kita Tour kita guide-nya harus- juga nggak ngasih nggak tahu ngasih cuy. tahu. Terus. Terus akhirnya makin tinggi, ya udah kita let's pack our bags. Terus kita baru mau cabut, di situ kaos lu kesabet ombak. Kesabet, keseret. Keseret Mana ada ombak nyabet. Enggak kan lu taruh di itu, di Ya karang-karang. tapi tetap tuh bahasanya disabet. nyeret deh, Iya. bukan kesabet Iya, lah. untung sempat naik sih. Ya dan ombaknya itu udah naik, jadi udah udah nutupin jalan. bahkan ya, jadi ada momen di mana papa waktu itu. Jadi kita untuk naik ke atas terus naik ke karang. Jadi kita harus dari sini tek naik karang. Ganti-gantian tuh berlima karena satu naik karang, yang satu harus ngangkat. Nah, sambil nunggu giliran ombak makin naik. Jadi bapak gua Udah terakhir. harus ke pojok banget karena airnya tuh pas naik udah tinggi ke banget. udah tinggi. Jadi pas surut baru bisa bapak gua turun baru naik ke karang. Jadi tuh kayak lebih kayak main game waktu itu Iya, papa tau nggak? kayak Ninja Warrior aja. Torotot, berhasil Udah gitu gitu. bapak kita ringan banget lagi kan. Jadi ngangkatnya waktu itu lu PR banget. Parah lu. Iya. Nggak boleh gitu. True lu. experience. Iya. Iya. Nggak, maksudnya bapak kita nggak ringan. ringan. Adek gua sarkas. Ya, jadi buat yang nggak tahu, gua sama adek gua demen. Iya, we talk in sarkas. sarcastic way. Iya. Anyway, Tapi harus selamat untungnya. alhamdulillah puji Tuhan. Iya, siapa sosok yang memiliki pengaruh besar dalam hidupmu? Mengapa? Sosok yang Memiliki pengaruh besar. keluarga sih, papa, mama, lu pengaruh besar banget. Karena menurut gua papa itu pengaruh besar di komedi. Papa tuh terutama awkward dan cringe komedi ya. Cringe komedi terutama. Karena papa tuh punya satu taste of comedy yang menurut gua kadang aduh, garuk kepala banget, gatel gitu loh. Kayak, aduh, Pak, boleh stop nggak gitu. Kadang bukan karena garing gitu, kayak kadang tuh nggak tepat gitu, nggak uncomfortable gitu. Mungkin karena itu ya kita jadi suka dengan nonton film-film yang komedinya tuh yang weird, nggak, iya yang agak aneh gitu. Karena kayak, ketawa doang nggak seru lah, ketawa nggak nyaman lah gitu pilihannya. Betul. Terus kalau mama mungkin lebih ke apa ya, mama tuh she's very independent, terus kayak apa ya, ulet dia bener, dan ya sangat mama pinter juga, mama tuh pinter banget, Very smart. jadi kayak I wanna be like her juga. Terus kalau adik gua itu kan selalu nggak bisa nih kayak gini-gini. Apa ya, ini jijik banget ngadep sana, boleh nggak? Ya karena jadi gini, fun fact, gue dari kecil tuh iri banget sama adik gue, selalu. Karena misalnya nih gue kelas 4, masuk juara 10 pun enggak, gue naik tuh sampai kelas 8 berarti. Adik gue kelas 4 juara, kan anjing, masa adik gue juara gitu. Terus ntar gue udah SMA, adik gue masuk SMP kelas 1, nilainya bagus gitu. Dia tuh punya piala banyak banget. Lu tuh punya piala banyak banget dulu, gue ingat. Terus gue tuh nggak dapet piala, jadi gue kayak lebih ke anjir iri gitu. Tapi itu sih mungkin kayak gue melihat, wah lu ini ya pinter gitu. Aku tuh ngeliat papa orang yang apa ya, willing to take the risk lah buat keluarganya. Banget. Terus kayak pengen banget anak-anaknya bisa nyobain segala hal. Makanya kita ikut ke Medan. Oh iya. Ya kan, betul. ikut pindah, kayak sekalipun sebenarnya kita di Medan pun jarang ketemu papa gitu. Tapi kita ikut ke sana ya udah for the sake of new experience aja. Ya, karena papa gitu. tuh family man banget lah ya. Kalau dari mama, sama sih, mama is very independent, kayak mengajarkan aku, terutama sebagai cewek ya, gimana kayak we have to stand on our own feet, gitu-gitu. Terus belajar,
memposisikan diri tuh mama bisa gitu. Biar membalancekan keluarga ini kan mama tuh perannya. Oh, keren kita bro. Menyentuhan keluarga sedikit, kalau untuk masing-masing kalian, safe space kalian untuk bisa bercerita ketika lagi sedih itu ke siapa dari masing-masing? Si paling Masih bercerita. ada tuh. Atau lebih pilih untuk mendem? Iya lagi ya. Iya sih. Kayaknya kita bukan dibesarkan di keluarga yang orang tua kita membicarakan kesedihan gitu kayaknya. Ya nggak sih? Iya, Kayak benar. kayak gue inget banget bahkan dulu setelah Eyangkung meninggal. Ada momen kita diem. Iya, ada momen kayak we don't talk about it gitu. Saat gue nangis dan baru kayak semua. Iya, dan bahkan kalaupun kita lagi nangis, Kita diem. kadang suka kayak Bengong semua aja. gue nggak bilang ini salah, tapi kadang mama atau papa kayak udah gitu. Ya mungkin karena that's how they grow up juga, dan cara mereka menanggapi kesedihan. Jadi kita terbiasa dari kecil. Kayak gue juga nggak pernah sih cerita ke adik gue kalau gue lagi sedih banget gitu. Kayak justru udah agak gedean gak sih? Ya kalau udah agak gedean baru kayak ngobrol ini. berdua kayak anjir gue kepikiran lagi gitu. Tapi bukan lebih ke sedih sih, lebih ke kayak lagi ada masalah ya. Gue jadi nggak konsen anjing. Hal apa yang selalu salah dimengerti orang lain tentang dirimu? Sebenarnya lebih ke mengklarifikasi anjir. Apa tuh? Nggak, orang tuh suka kayak, gue nggak tahu ya. Orang suka kayak nanya. At least setiap orang yang ketemu gue akan bertanya, Krista tuh aslinya kayak gitu nggak sih? Yang Itu kayak tuh apa? yang lu kan pecicilan kan, maksudnya kan. Oh. And then absurd gitu loh, kayak orang lagi ngapain lu ngapain. I don't know if it's ADHD or just you. Itu kenapa gue belum mau ngecek ke psikolog, takut hasilnya. Ya, cuma kayak orang-orang berpikir kayak itu your internet persona gitu. Orang kira cuma kayak gimmick lo aja di internet, tapi kayak nggak sih, aslinya emang. Untuk orang yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun bersama gue, kayak cukup tahu ya kalau sebelum ada kamera. Sebelum ada kamera, iya. Kristo ngomong sendiri di mobil Iya. dari Cikarang ke Jakarta, Jakarta ke Cikarang. Cukup. 4 jam, Betul. itu dia akan ngomong sendiri, Iya, bikin iya. show sendiri Betul. dengan berbagai suara. Iya. Jadi kayak Itu kenapa skit gue kebanyakan Ngomong ngobrol sama sendiri. diri gue sendiri, karena ya udah dilakukan dari kecil ya. Kalau lo apa ya yang orang berpikir soal lu tuh galak biasanya? Emang orang pikir galak gua? Enggak. Oh ya, sorry. Tapi kalau ada orang yang berpikir galak maksudnya, Oke. ada sih. Karena menurut gue lu nggak galak sih. Lu mukanya mungkin orang berpikir karena lu punya resting bitch face gitu, jadi mikirnya lu jutek gitu loh deh. True. Tapi enggak sih lagi, gue kayak I've met so many people yang sangat lebih galak gitu. Apalagi dengan lu yang pas masih kecil kayak disuruh doa aja nangis gitu, kayak Anjir, iya lagi. disuruh mimpin doa nangis. kayak itu jauh dari kata galak deh. Tuh. Tapi in a good way ya. You're very nice. Thank you. Ceritakan luka terdalammu. Sejauh apa proses pemulihannya saat ini? Gue kayak Let it out. shit man. Aduh, anjir. Luka terdalam gue adalah saat bentar gue mikir. Oh, saat gue menikah dan gue nggak bisa suruh mama lo lagi. It was very hard for me too. Serius, anjir. Oh iya, sorry, maaf ya Prilly. Tapi nggak luka lagi tuh, beset paling mah. Apa ya? Kebeset-beset dikit ya, silet lah. Gue tahu. Luka terdalam gue adalah saat gue tahu lu hampir bisa nggak kuliah. Oh. Itu. Karena di otak gue, sumpah. Kan gue cerita ya. Kan waktu itu gue bilang ke mama, "Mah, gini aja. Aku nggak usah lanjut kuliah. Yang Anjay. penting Doti bisa kuliah." Anjay. Mama tuh terharu. Cerita ke orang-orang. Orang-orang pas denger tuh nangis. Tapi Di dalam otak otak lu, gue. Kayaknya emang gue nggak usah kuliah deh gitu. Kayaknya adik gue lebih pinter. mah, Kayaknya adik gue lanjut kuliah akan lebih cerah masa depannya anjing. daripada gue lanjut kuliah. Kayaknya kalau gue nggak lanjut kuliah ya udahlah gitu, bisa kerja apalah gitu. Kayaknya nggak akan ngaruh-ngaruh banget sama karir saya. Waktu itu gue mikirnya gitu. Tapi setelah mama bilang kayak, gila kamu nggak egois banget ya, gue kayak, iya memang aku nggak egois sih kayak. Emang dari awal karena memang nggak Demi- egois reasonnya, demi bukan bisa, karena aku iya. merasa
ngapain gue kuliah emang nggak guna juga kayaknya mah otak saya mah gitu. Gitu. Thank you. You're welcome. Luka terdalam gue so far mungkin yang gue meninggal sih ya. Oh iya sih. sedih Anjir, banget. fuck, kenapa gue nggak pikir itu ya juga. Luka terdalam gue pas Eyang Uti meninggal lah, mau apa lu? Tapi benar-benar itu luka terdalam sih. Ya, karena kan COVID kita nggak bisa ketemu. Iya. Oh man, that was hard. Ya, terus yang sampai masuk ICU dan Iya. lain-lain. The last fit call. Oh. Iya, dude, gila. Kita nahan nangis banget itu ya. Terus lu geser pala gue, lu inget gak? Gara-gara gue udah mau nangis, terus lu kayak Itu lucu banget sebenarnya kalau sekarang diingat ya kalau kayak. sekarang ini itu lucu banget. Yang tuh udah bener-bener sekarat. Terus ada gue Gue udah gak kuat, gue udah nangis, terus lu kayak, Gua kayak, jangan nangis. kan udah dibilang mama jangan nangis, kamu nangis loh kan. Iya. Terus gue, Iya, nggak apa-apa ya, semangat ya Kung. Matiin tuh. Wah, ya ini tuh pelukan. mati anjing, jangan sekarang nangisnya gitu. Apakah kamu pernah merasa bahwa rumah bukan tempat pulangmu? Ceritakan. Kayak pulang rumah nggak jadi rumah. Kalau- Rumah nggak jadi rumah. Jadi Kalau apa buat dong? gue mungkin zaman pandemi kali ya. Kayak zaman pandemi itu kan kayak you're 24/7 in a house. Heeh. Terus pada waktu itu kita tinggal di Cipinang, kamar cuma 2. Cuma ada kamar Yangkung sama kamar kita berdua with papa mama berempat tuh. Terus kayak nggak tahu kadang kan gue kayak seneng aja gitu dengan suasana sendiri. Either sebenarnya gue nonton doang or doing Oh, something. ngerti. Iya, Jadi iya, kayak iya, gue iya. rasanya kayak Iya, overwhelmed aja sih. Jadi kayak at that moment sempat ada masa-masa di mana kayak gue pengen kabur. Iya, kayak pengen ruang sendiri lah ya. Private space aja. Iya. Cuma kayak ya udah it only last for couple Iya. months terus kayak ya udah aja sih. Iya, mungkin gue juga sama kali ya pas pandemi juga kayak kita dengar banyak banget berita-berita soal orang yang meninggal, terus kayak yang siapa yang yang meninggalkan kita gitu, tapi di rumah denger ya, jadi kayak it feels bleak banget waktu itu rumah kayak terasa dingin, terasa dark. Iya. Ya pasti nggak cuma kita doang sih, pasti seluruh orang di Indonesia juga merasakan yang sama. Cuman jadi kayak Nggak nyaman pengen kabur, gitu ya. pengen bukan kabur maksudnya apa kayak vacation, short Need a vacation, getaway iya aja. getaway bentar banget itu kayak gila gitu. Kayak bolehkah sekali saja aku menangis gitu. Nice. Masuk tuh TikTok tadi, tang, bolehkah sekali aja aku menangis, tang, tang, Itu tang, jadi tang, tang. headline nanti dia. Yoi man. Iya itu. Ceritakan sebuah peristiwa yang telah membentukmu menjadi pribadi saat ini. Anjay. Peristiwa yang membentukku. Banyak gak sih? Mesti ini series of peristiwa Iya, kali series ya of mungkin ya. events. Tapi kalau gue sebenarnya buat gue ada 2 major events. Not like a one day event tapi kayak pengalaman kali ya. Pertama pas kita pindah ke Medan. Ah, bener. Gue dulu pemalunya kan mampus ya, parah banget. Gue penakut banget, iya gue sangat sih. tidak pede. Damn, true. Gue disuruh doa, tadi lu bilang gue akan nangis. Sekalipun itu audiensnya cuma 4 orang, gue Iya. kan tetap menangis. Tapi kayak Bolehkah begitu, apa? bolehkah saja aku menangis? Bolehkah sekali saja aku menangis? Nah, boleh waktu itu boleh. Waktu itu boleh, sekarang udah enggak. Ya boleh aja. Oh nggak boleh aja, apa-apa. nggak Kita kan apa-apa. udah dewasa boleh menangis. Berapa? Boleh apa tadi, sorry? Bolehkah sekali saja aku menangis? Oh iya, boleh. Makasih ya. Terus kayak setelah pindah ke Medan, kita tuh ada acara sekolah tiap hari Sabtu apa Jumat sih, gue lupa. Tapi ada hari kreatif gitu kan yang kayak every class akan perform. Terus performnya beda-beda gitu tiap kelas. Terus kayak di situ kayak mungkin sebenarnya deep down inside I have a creative thoughts kayak Yes, gue pengen lu bisa kreatif ini, banget ya, gue bisa jujur. bikin ini itu Yap. itu kan. Cuma karena selama ini gue malu, gue nggak bisa mengekspresikan itu. Terus begitu akhirnya gue pindah ke Medan, kira kayak bikin drama Yes, lah, betul. bikin apalah. Nah itulah disitulah gue baru mulai kayak oh gue pede, gue Pede, bisa. bener. Gitu. Itu satu lagi pas kita bangkrut. Sorry, it's not funny. Sekarang lucu tapi saat itu enggak. Itu nggak lucu. Nah, bangkrut itu bukan hal yang lucu ya teman-teman, bukan. Anjir lah. So awkward. Lucu banget, bro. Cuma Bangkrut. Iya, cuma kayak Aduh, gue takut menggali kuburan gue sendiri lagi. karena bangkrut kayak kita survival mode banget Iya kan lagi. saat itu. Jadi kayak gue lumayan belajar. Nggak tahu apakah ini yang orang-orang bilang kayak terpaksa dewasa sedikit Iya. gitu kan. Ya bener banget itu nggak setuju sih. Bener kan. Kayak gue masa-masa
SMP, SMA tuh kan anak-anak lagi seru-serunya kan, teman-teman gue Oh lagi my seru-serunya. God. Terus kayak di saat itu Inget banget gue. teman-teman gue mau nonton bioskop. Itu gue inget. Gue tuh nggak bisa kayak oke, bioskop waktu itu di Cikarang harganya mesti 20.000, gue inget. Untuk mendapatkan 20.000 itu maka gue udah mikir tuh, oke gue menjual puding hari ini harus segini Iya. segini biar weekend gue bisa nonton Iya, gitu. gila, Jadi kayak we did that gitu. Karena before that kita hidup di Comfortable. keluarga yang cukup comfortable, bukan kayak keluarga yang kaya, enggak sih. Enggak, Cuman tapi kayak comfortable. Kita bisa we're nonton. very comfortable, ya kita bisa nonton. Mungkin kita bukan tipe keluarga yang sering keluar negeri, keluar kota. Ya keluar kota sering karena papa juga kerja sih, tapi ya bukan yang liburan-liburan gimana kaya gitu, enggak. Cuman ya kita cukup banget gitu dan nyaman Bisa lah. lah experience macam-macam tuh bisa. Banget men. Jadi begitu everything is taken away, Iya. bahkan buat makanannya tuh kayak gue beli Buset. warteg sekali Gua buat pulang, malam gitu. Gue Sekeluarga. ngekos di Serpong buat pulang ke Cikarang aja mikir dulu gitu. Kan? Jadi kayak survival mode itu sih Iya, kayaknya yang survival shapes. mode-nya. Bener. Why? Gue juga sih. Gue kayaknya 2 momen itu juga sih, Di. Kayaknya pas gue pas ke Medan, dimana gue pas di Medan tuh, wow, gue ditatar abis-abisan sih. Kayak dulu yang kayak soal kalau di film-film pindah sekolah baru dibully, Iya. juga kayak oh ini rasanya gitu, kayak oh baru merasakan gitu. Sedangkan tapi at the same time orang-orang yang awalnya ngebully gue ini, tapi BTW tadi bukan gue berani Enggak, fisik gitu dipukulin ya, enggak ya. Gue sekarang jadi takut ngomong tahu, nggak, kadang dipotong sama orang terus kayak maksud Kristo orang Medan tukang pukul gitu, takut gitu gue. Kayak sabar dong, nonton sampai habis. Stay tune, tetap di. Oke, enggak. Kenapa sih gue? Masa ngomong apa sih tadi? Gua ngomong apa tadi? Dipukul. Oh iya, Lu dibully. Dibully sama teman-teman di sana. Tapi kayak mereka jadi dekat banget abis setelah kita klop. Kan namanya juga mungkin sesuatu yang Anak-anak asing gitu ya, lah. dan anak-anak waktu itu kan posisinya kita SD. Sesuatu yang asing, jadi kayak mereka ngebully, tapi Anak Jakarta, anak Jakarta. Gue inget banget, kreak kali. Kreak kali. Terus gue kayak, apa itu kreak? Oh, tambah dibully, nanya. Terus, tapi akhirnya jadi deket sama mereka dan kayak one of the best friends interactions yang gue dapat itu justru pas di Medan. Seru banget. Bener. Dan Lu belajar impersonate depan banyak orang. ya, itu juga beraninya di Medan. Ya, gue start impersonating kan kelas 6 dan kelas 6 itu gue di Medan. Thank you Medan, very nice. Ayo Medan kesini. Atau gue ke Medan. Ya. Terus pas kuliah di mana gue survival mode, dan itu perubahannya juga berasa karena dulu pas kita awal kuliah, gue awal kuliah itu nggak terlalu seberasa itu kebangkrutan itu. Karena gue masih aman lah ngekos segala macem. Sering berjalan waktu karena makin lama kayak kan masih kayak bisa nih, ayo bisnisnya berjalan. Wah, ngesot nih kayaknya, ngesot. Wah, perih, pahanya perih. Kayak mundur sini, berhenti. Oke, stop gitu. Nah, pas mulai menuju ngesot itu yang gue kayak, wah kayak nggak lanjut kuliah sih gue. Itu akhirnya gue untungnya dapat pekerjaan, gue ngajar ekskul kan dulu. Teater. Gue ngajar ekskul teater di beberapa sekolah. Banyak sekolah. Lumayan banyak sih itu ya. Jadi agak nggak punya hari libur ya, karena pas liburnya dipakai minjem motor. Motornya Benny. Terus? Ditilang. Gue inget banget. Jadi titik terendah karakter gue. Anjay. Never mind, that was so cringy. Titik terendah karakter gue pas kuliah adalah gue harus ngajar di sebuah sekolah, kita nggak usah sebut nama sekolahnya. Nggak usah, jangan gali lagi. Di sebuah sekolah di daerah dekat airport waktu itu. Tapi katanya sekolahnya udah nggak ada. Terus gue harus minjem motor, kan untuk sana jauh banget. Gue naik motornya motor minjem. Sampai sekolah, anaknya bandel banget. Oh my god, itu gue bener-bener kayak, gue udah ngajar selama kayak udah setahunan lebih. Itu gue nggak tahan di situ cuma 1 semester akhirnya gue ngajar. Karena saking nggak tahannya gue. Bandel tuh yang bener-bener kayak, ya ampun siapa orang tuamu dek, siapa yang ngajarin kok kayak gini dek, gitu. Ya jadi sekolahnya namanya... Nggak usah. Anyway, terus gue pulang dari sekolah itu, naik motor. Ya udah gue stres, gue bener-bener kayak udah, emosi gue tuh udah di sini banget, itu gue udah kayak orang stres, beneran stres gitu. Kayak gila, gue mau gila. Naik motor karena gue meleng,
gue nggak lihat ada tanda nggak boleh belok kiri langsung, jadi harus tunggu lampu merah. Gue ditilang, motornya, motor orang, motor si Benny. Ditilang, terus udah ditilang, diambil nih, yang diambil kan STNK. STNK-nya yang diambil. Kenapa? Karena gue udah bawa motor orang, nggak punya SIM lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Diambil STNK-nya Benny, gue nggak enak banget. Gue udah mikir gimana ntar ngomongnya. Gue lagi mikir gimana ntar ngomongnya. Masih harus 30 menit perjalanan, hujan. Gue nyampe apart waktu itu, kesannya gue kayak jadi kaya ya? Bukan. Jadi ada apart murah gitu dekat kosan gue, dekat kampus gue. Nggak dekat sih, lumayan agak berjarak dari kampus gue. Gue ngontrak apart itu, satu kamar berberapa? Bertiga. Supaya murah, jadi satu kamar yang harus satu orang kita bagi 3, jadi nggak ada. There's no such thing as privacy. Kita tempat tidur bagi 3, atas kita bawa Kamar kasur dari studio bawah. lagi. Iya kamar studio lagi. Ya udah kamar mandi bareng-bareng, kamar bareng-bareng. 3 yang penting cowok. murah. Iya 3 cowok. That sounds so wrong now. Terus ya udah sampai apart gue nangis cuy. Kayak ya Tuhan, bolehkah sekali saja aku menangis gitu. Masuk 2 kali. Terus gue nangis, gue bener-bener nangis. Itu kayaknya salah satu momen dimana gue kayak, damn, life's hard man gitu. Damn. Oke, kepanjangan. Dung. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini karena gue kakak lu. Keren. Kasih reaksi yang Enggak, kayak itu kayak agak Kasih. narsis nggak sih? Aku bangga menjadi, gitu. Kan aku bangga menjadi kakak lu. Ya bangga enggak karena ya? bangga sama Oh iya lu. bener. Aku bangga menjadi bagian keluarga ini karena gue kakak lo. Cukup sampai situ tadi potongannya. Jadi kayak bakal sedih nih. Pokoknya mau. Enggak. Kalau gue bangga jadi di keluarga ini ya karena kita sebagai keluarga, walaupun dengan cara yang aneh, tapi kita bisa saling support. Betul. Kayak gue, salah satu ketakutan gue adalah setelah gue menikah, gue jadi jauh sama lo. Tapi gue beneran. Gue awalnya kayak, aduh gue masih bisa deket sama adik gue nggak ya gitu. Kan kita udah nggak serumah. Sebenarnya ternyata deket-deket aja sih. Itu kan yang lo kira. Wes, ntar di CGI ya editor, nyampe ke mukanya. Gitu, udah. Lo apa? Bangga menjadi bagian dari keluarga ini karena ya sama sih, bisa saling support. Mungkin kalau dari sisi papa mama tuh kayak they literally support everything we do. Yes. Literally. Menurut gue itu privilege kita. Iya sih, yang sangat benar. kita acknowledge tuh dapat support full dari orang tua kayak mau jadi apapun. Sekalipun lu awal-awal agak digiring ke Ya ke bisnis Ke ya. bisnis. Tapi setelah Which won't batu work. gue kayak enggak pak udahlah, nggak cocok saya bisnisan. Mau jual apa? betul. Tapi kayak at the end kita selalu disupport. Kayak kita zaman lomba storytelling Iya. itu kayak mereka kayak Support apalagi banget. papa sangat kayak storytelling. Iya, betul. Harusnya begini. Wes, cara Kita dikasih bisa lihat, berdiri. lu pernah dikasih lihat video Michelle Obama Gua belum? Obamanya. Oh, Lu lu Michelle-nya. Gua Michelle Gua Obamanya. Obamanya. Itu kalau Ini cara kayak ngomong kayak gini nanti ada bro. pause. Ya. Anjay. Wow. Ah, Gue dikasih cara ngomong seperti Barack Obama, gue Gua tiruin plek-plek. menjadi Obamanya. Malah Keren. gue kata papa, bukan itu, bukan. Cara ngomongnya, karismanya, bukan orangnya lu tuh. Oh, telat. Gitu. Aduh, ya kayak gitu Ya sih gitu sih. sebenarnya. Ya. Ke support. Ya, support juga. Apa kekhawatiran terbesarmu saat ini? Jika ada solusi untuk itu, seperti apa bentuknya? Itu sih tadi, kayak kekhawatiran gue adalah menjauh dari lu. Ku jauh dariku. Oke. Iya benar, tapi itu. Kayaknya salah satu ketakutan gue adalah, dan ketakutan mama, lu pernah ceritain nggak? Mama tuh pernah bilang ke gue, bro, oh ya BTW ini Aneh banget sebagai kita konteks. dipanggil bro. Ya, so. Sebagai konteks, bokap nyokap gue panggil gue bro, jadi jangan aneh denger gue mau apa yang mau gue ngomong ini. Jadi bro, banyaklah keluarga yang setelah menikah akhirnya dia jadi nggak deket sama adenya, bahkan berantem sama adenya. Gak usah, Sorry. Ya. gak usah, itu nggak usah dibahas di sini, please banget. Ya gue nggak bahas.
You're talking Tapi about cara it. lu merespon pengen gue bahas jadinya. Oh, ya jangan. Jangan, nanti orangnya nonton. Self control. Oke. Kita pakai self control. Oke. Jadi itu kakaknya dia. Enggak. Iya, sorry. Iya, gue yang salah satu gue takutkan. Nah, iya, tapi mukanya sedih. Pas Oh, gelap sorry. air mata. Thumbnail ya. Did we get that? Pril, lu gak kecewa kan sama gue kan, Pril? Biar variasi, jadi yang lain bener-bener cara Plot membahas twist, Kak. sedihnya tuh Iya. dari defense Aduh, mechanism yang gemes. berbeda gitu. Kalau gue serius, gue merasa gue takut gue jadi gak deket sama lu lagi. Gitu. Makanya kadang-kadang kan gue kalau main ke rumah kayak gue ngobrol berdua sama lu, atau kayak kemarin yang akhirnya gagal tapi yang kita harusnya brother sister trip nonton Oh. Frozen itu. True. Ya gitu, karena gue pengen walaupun gue udah menikah, gue tetap mau best friend with my sister. It's nice. Kalau soal kita, enggak sih. Sebenarnya sebelum lu nikah, gue juga sempat kayak ada, wah jauh lagi gitu. Apalagi kan gue tinggal di Cipinang kan, habis itu lo di BSD gitu. Tapi kayak along the way kayak ternyata enggak lah, it's still fine. Maksudnya kayak ya memang we have different lives aja, cuma maksudnya masih kontakan, masih main apa, we share Kirim-kiriman stupid reels. ya. Jangan di-share ke kalau dari orang Ada yang minta, Sinemaku jangan dikasih. minta, apa sih reelsnya kak? Please banget, jangan. Ini jadi episode yang sangat-sangat unexpected tapi it was I hope it's in a good way. Ah, lovely. really? Alright, dude. Kita belum selesai. Oke. Fortunately, kita punya supaya lebih asik yang sudah seru makin seru. Kita mau ngundang satu pemain lagi untuk main bersama kalian, boleh? Boleh. Bring him in. Oh god, this is gonna be so chaotic. Sumpah ya, God help nggak me. gini loh. Kan tujuannya acara ini ya. Maksudnya kita Emosional. mengeluarkan emosi. Bukan emosi, emosional. Emosional yang kayak Jangan sedih emosi, gitu loh. Jangan emosian. Emosionalnya sedih gitu, yang terharu gitu. Yang diundang satu adik gua. Dua, Satu lagi orang ini. sudahlah. Nah, ini yang Benny tadi. Yang gue bilang soal motornya gue pinjem ke sekolah dekat airport itu. Dan yang gue bilang gue satu apartemen, satu Bertiga. kamar buat 3 orang. Ya ini salah satunya orang ini. Temen ini sahabat gue, by the way, ini sahabat gue. I can call him sahabat karena ya, he's the bestest of friends. Anjay. Nangis dong, nangis dong. Aduh, gue malu. Gue takut lu kalau ngomong kadang ngasal anjing. Enggak. Awas ya, nggak aneh-aneh ya. Enggak, Nggak di ada sini bahas, nggak gua ada behave, bahas. Parah itu nggak usah dibahas ya. No. Kita di sini menangis. Apa sih? Yakin menang dia. Ini nggak mau disuruh pulang aja. Ya, Halo, Kak tapi Benny. he's my best friend. He's weird as fuck. Tapi kayak kita sahabatan bareng. Gimana nih? So to the camera. Oh, ya. Jangan lihat gue dong, jangan lihat gue dong. Oh, jangan. Lihat sana, lihat sana. Jadi nama gue Benny. Ya, kita udah sahabatan dari berapa ya? 2015. Ya, dari 2015 lah. Jadi kan 2024 itu kan 2015. Berapa? 9 tahun, kita kenal 9 tahun. Ya. Ya awalnya deket doang, terus lama-lama ya Ben. Itu jadi aneh banget. Nggak boleh kayak gitu bahasanya. Awalnya deket dong, enggak. Ya, bukan. lah kan bener kita Iya, tapi pembahasan lu. sering ketemu terus lama-lama kok nyaman juga. Nggak lebih baik. Nggak lebih baik. Mau. Cut, selesai. Hurry, rap, it's a rap. Ya udah. Ya, benar. begitu. Tapi awalnya Kita kuliah kan, teman kuliah Iya. sekamar. Bener dong. man, please dude. Oh, iya. Help me out here, bro. Seatap. Ngerti kan? Ya. Ngerti dah. Roommate, kita roommate. Yes. Thank Roommate you. beberapa lokasi. What? What are you doing? Stop explaining. Iya bener. Ya, Betul. intinya itulah. Oke, alright. Stop. Alright. Oke. Go. Tapi awal Oke, thank you. first impression gua ke Benny kurang bagus waktu itu. Ya kan lu cerita kan? Yang awal lu kira gua Lu ke gua apa gua ke lu?
Kayaknya gua ke lu deh. Enggak, gue Impression. merasa lu first impression yang pas lu ngeliat gue pertama kali, lu kira gue Oh iya iya. Jadi pertama kali gua ngeliat dia kayak, "Dih, apaan sih ini anak songong banget," gitu. ya. Terus pas Nah, terus lanjutin. Terus kan dulu dia tuh kalau awal-awal kampus kan Sabar, lanjutin dulu. Tapi ternyata dulu. tapi ternyata enggak sih, ini orang aneh aja gitu. Enggak songong tapi. Tapi intinya adalah Benny mengira gue songong cuman gara-gara gue bawa tab. Jadi dulu gue nggak punya HP karena nggak bisa beli HP, namanya nggak bisa beli HP. Om gue punya tab nggak dipakai, dikasih ke gue. Jadi gue kemana-mana bawa tab sambil jalan gini. Cuman gara-gara gini cuy, gue dikira Nah, sombong. tapi lu kalau ditanya, jawab cuman, "Oh iya, langsung di sini lagi." Orang kalau misalnya, iya, nggak sesongong itu karena layarnya kecil. Ini karena gede lu jadi mikir kayak, idih mau meeting Udah begini, lu gini-gini cuma ngusir-ngusir orang. Dadah. Apaan gue ngusir-ngusir orang? Tuh, dia mau framing mainnya. Gak ada gue ngusir-ngusir orang. Ya tabletnya kan segini, terus lu pegang. Terus badan lu tegap gitu. Ya apa salahnya badan orang tegak, Benny? Biar posturnya bagus, biar nggak bungkuk Nah, gitu tapi lu loh. pas baca begini kan kayak, apaan sih nih? Terus lewat depan kelas gitu. Ya masa gue liat belakang kelas? Pintunya kan di depan. Tapi itu songong. Oh Tuhan. Iya dong. Iya. Lah kan first impression. Iya benar. Iya benar sih, benar sih. Sah aja. Sah sih. Sosok seperti apakah aku di mata? Aduh tuh. Bad choice. Aduh Tuhan. Kayak gue ulang ya. Gak usah. Sambil ditatap. Iya. Gue ulang ya. Dengerin baik-baik. Kristo. Aduh gue jijik banget. Ben. Nih, sosok seperti apakah aku di matamu? Apakah aku termasuk salah satu support system di hidupmu? Ceritakan titik. Gak usah titiknya, gak usah dibahas. Titiknya gak usah dibaca. Enggak maksudnya. Ya. Apaan sih? Beneran gak sih? Beneran anjir, masa gue Oh, bener. ngibul kapan gue ngibul? Sosok seperti apakah aku di matamu? Ya best friend, obviously. Enggak sih kayak saudara, jujur kayak he's like a brother. Karena gue kan punyanya adik perempuan, ya dia kayak kembaran. Nope. Dia kayak saudara laki-laki. Karena jujur, even though kita berdua sama-sama aneh dan kayak sama-sama nggak sih, lebih ke dia, lebih banyak anehnya di dia sih sebenarnya. Enggak gue juga. Tapi gue merasa Benny tuh support system gue banget, sangat-sangat support. Gue inget banget, gue pernah please gak usah dibahas kejadiannya. Tapi gue pernah ada momen dimana gue sedih banget dan Benny di situ untuk menenangkan gue. Itu kayak cuman pertama kali dan terakhir kali gue nangis depan lo ya. Kayak cuman itu doang. Cuma itu doang ya? Iya. Itu yang lumayan Iya, dan itu ini kan yang kartu lo ya? Iya. Ya. Dan itu ya gue melihat di situ lo kayak, man, ini best friend gue. This is my best friend. Karena beneran kayak saat itu kayak kalau dibilang gue punya best friend apa enggak, sebelum saat itu ya kayak ya nggak ada yang pakem gitu. Tapi kalau ini kayak ya this is my best friend. Itu kenapa menurut gue sampai hari ini setelah kuliah pun, setelah kita tinggalnya jauhan, kita masih suka main gitu. Lu Iya suka sih. main ke rumah gue kan. Iya sih, kita emang masih sering main bareng kan. Kayak kan apa? Alright. Aduh, gue grogi. Alright. Maaf ya. Gue nggak biasa depan kamera. Gak apa-apa. Canda anjir. Adakah sebuah kalimat atau nasihat atau ungkapan perasaan untukku yang belum pernah kamu utarakan langsung? Sebutkan. God man. Let's do it quick. Okay. Sorry. Apa ya? I'm proud of you, I guess. Jelek banget nih. It's so weird. Ya itu sih ya udah. I'm proud of you, how far you've come ya. Thank you. Tahu lah segala halang rintang masa-masa sulit. Gitu. Sebagai seorang sahabat, adakah momen paling bahagia dan sedih yang pernah Kristo ceritakan atau yang pernah kamu lihat sendiri? Ceritakan dan bagaimana Kristo menanganinya. Bentar, gue pilih. Momen paling bahagia. paling Bahagia bahagia. atau sedih? Oke. Jadi Oh iya. yang confidential nggak usah berarti. Iya, aduh. Udah aman ya? Apa ya? Bentar. Yang lu sedih tapi nggak sedih sini amat. Biasanya gue nggak peduli. Kalau lu seneng, Thank you best friend. You are the best of friend man. beneran maksudnya kalau nggak urgent, ya udah lah bisa lah udah gede.
harusnya lo ngasih pertanyaan ini ke Benny sebulan sebelum. Jadi dia mikirnya bisa lebih lama lagi. Gue takut banget sama yang keluar dari kata-kata itu. Ini kita sering nonton film bareng di laptop tuh yang kecil itu. Wah iya bener. Itu kan Wah, thank God. seneng banget kita kan. Ya betul, Kayak seneng banget. lu suka kasih lihat gue film aneh-aneh gitu. Nope. Maksudnya yang genrenya itu nggak umum. God. Misalnya Nah, iya. The Lobster. Ya, oke. Itu kan pas gue nonton, apaan ini? Oh. Film apaan nih? Ternyata itu kan legend gitu. Iya. Gitu Keren. kan. Keren. Oke. Atau ada lagi yang itu yang yang misalnya? aduh gue nggak tahu judulnya lagi apa sih yang dia bilang, Black Landsman. bukan, yang dia bilang you are my favorite customer. Oh, The Room. Iya ya. Yang hi Mark gitu. Iya, itu. Iya. Itu kan Oh, hi, selalu doggy, kita gitu. nonton itu kayak Iya. Dih, apaan sih Ini ini? film apa sih? Iya. Ternyata ada fans clubnya, fanatik gitu kan, mantap. Udah gue sering bahas lebih detail. Cukup Nah, itu sampai di situ. senang. Oke, Tadi oke. apalagi sedih ya? Yang sedih. Sedih. Yang apa tadi? Momen Senang dan sedih. happy dan sedih, ceritakan dan bagaimana Kristo menanganinya. Oh, kalau sedih, ya kalau senang ditangani nggak sih? Kayak gue sempet ini deh, ngelihat yang lu sempet ini agak lagi kere itu kan. Lagi kere, Lagi kere. lagi miskin. Oh, ya ampun, bahasanya Ben, kaget gua. Oke, re. Lu iya. sempet beli ke warteg tuh tempe sebungkus. Terus nasi kalau nggak salah minjem rice cooker gua. Terus masak. Terus gua lihat, toh lu beli tempe doang. Sama apa itu? Tongkol setengah. Iya. Kalau setengah porsi. Apa satu apa setengah Jadi gitu. itu adalah gue punya budget sehari maksimal 10.000. Jadi 5.000 siang, 5.000 malam. Iya. Pagi bangun sengaja jam 10 supaya tinggal nahan lapar cuma 2 jam ke jam 12. Iya. Terus gue suka mengerjakan, It's gak apa-apa lah ya udah lewat, mengerjakan tugas teman. membantu. Membantu tugas teman, itu yang kita pilih. Membantu tugas teman demi sebungkus nasi. Enggak, untuk dibayarin makan di warteg gitu. Jadi kayak Dengan terima kasih, dengan ucapan terima kasihnya. ucapan adalah terima kasihnya adalah dibayarin warteg. dibayarin makanan gitu. Biar fair kan? Biar fair, Fair. karena udah gue bantuin kan. Iya. Betul banget. Nggak jadi. Nggak usah ditambahin, nggak usah diperjelas. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, hal apa yang ingin kalian sampaikan kepada satu sama lain? Aduh. Hati-hati ya. Lo ke Benny dulu lah. Anjir. Iya dong. Kan ini Ayo, semua ke gua buat dulu. semua. Ayo dong. Ini Ayo. lu dulu ke gua. Keta- Ntar ini gua ke lu. Kan lu sering banget ketemu Benny kan. Ayo apa nih hal Roommate terakhir? kan kita juga. Oh bertiga tuh gua lu Benny. Iya. Ayo yang bener yang Jelek bener. banget. Iya. Apaan dong? Kita ketemu nggak nyampe 10 kali. Nice ada to kali. know deh, nice to know you. Oke. Lu ngomong apa ke adik gua? Aduh, gimana ya? What? Nice to know juga deh. Oke. Kalau gua ke Deoti dulu. Ke Benny dulu deh. Ben. Ya basically thank you for being my best friend. Karena gue merasa having a best friend itu nggak semudah di film-film. Karena kalau di film-film kayak sahabatan, best friend, kayak it's not that hard. Karena gue juga, it's not that easy. Karena gue juga inget kita juga pernah having ups and downs. Kayak gue pernah berantem juga sama lu. Karena kesalahan yang Benny cuma pernah ngingetin sekali. Dan setelah diingetin sekali, gue lakukan. Sekali doang waktu itu ngingetinnya. Tuh jangan kayak gitu, terus gue lakuin. Ini topik yang mana nih? Ada banyak. Ada banyak Gue alasan. kesannya jahat banget. Enggak, aman. Ya gitulah. Tapi, but really, thank Iya, you for iya. being my best friend. Walaupun kita nggak akan ketemu lagi, tapi memori lu akan selalu tertanam di kepala gue. Hati-hati ya ke Swedia. Sampai ketemu kapan-kapan. Oke, thank you. Nah, lu ke gue sekarang. Ya thank you sih. Lebih ke thank you sih, beneran. Oke. Oh beneran. Kayak enggak, maksudnya Nah, jadi thank you apa enggak kok enggak? bener, thank you. Oh, Kalau dari gua ke lu, gua mau lebih ke thank you. Kayak lu bisa nerima gua pas masih gua agak ansos-ansosnya di oh iya. Oh ini beneran? beneran, Iya. beneran. Oke, thank God. Beneran, Oke. maksudnya kan karir lu pelan-pelan naik nih di Geter lagi tangannya, jangan geter dong. emang begitu. Oh deg-degan ya, Iya, deg-degan. kamera 3 nih. Sabar, biasa gua di belakang. Oke, oke. Lighting banyak. Iya, maaf. Biasa kan lu naik pelan-pelan.
Nah, yang gue bangga Adalah elu sama sekali nggak berubah gitu. Gue seneng banget sih, masuk kayak oh iya, iya. anjir ini orang masih nggak tahu malu. Gue liat, anjay ini kayaknya Habis ini. Oh enggak. loncatannya nih. Ternyata Heeh. sampai main film berapa kali. Mm-mm. Terus pas lu Salah satu filmnya adalah yang Baca, ini baca, dong. baca. Jangan film yang lain. Kenapa lagi promo ini? oh iya, Gimana sih? yang bolehkah sekali saja ku menangis. Gak usah sambil baca biar bagus. Salah satunya Bolehkah pendek ini Ben 1 2 bentar 3. sabar. Baca apa dulu? Bolehkah sekali saja ku menangis. Ulang. Bolehkah sekali Salah satu filmnya misalnya film ini loh yang bolehkah sekilas saja ku menangis. sekilas. Apa sih? Info. Bolehkah sekali saja. Sekilas sih. Minum dulu. Minum dulu. Dehidrasi nggak bikin otak nggak lancar. Aduh, kepala gue sakit. Bolehkah sekali saja? Bolehkah sekali saja? Bolehkah sekali saja Aku menangis. ku menangis. Ya. Dipahami dulu, pahami dipahami dulu. Boleh Oke. kah? Oke. Boleh sih sebenarnya. Gak boleh sih sebenarnya. Gak usah dijawab. Pertanyaan judul. Ayo. Ya, contoh judulnya. Bolehkah sekali saja ku menangis. Iya. Iya, Tayang 17 Oktober itu kan. Betul, Ya, 17 ya. Oktober. Ya, di situ. Anda kan banyak main film. Gue kira lu mau ngomong di bioskop, taunya cuma 17 Oktober. Heeh. Tapi pas gue main, tadinya gue pikir nih kayak, kan udah lama gitu nggak ketemu. Kayak, oh nih anak baru berubah ya. Ternyata Oh, dia- lu kira gue bakal jadi songong beneran, gak pakai tab? Oh enggak, kalau itu kan emang bener. Apa sih? Kenapa tiba-tiba gue jadi beneran songong? Enggak, tapi pas gue main ke rumah kayak, enggak sih. Enggak ada yang masih, berubah sama masih. sekali. Oke. Emang Tapi kok ketawa ngomongnya gue jadi, ini good way atau bad way nih? good tapi lucu gitu kayak. Oke. Emang ternyata yang nggak jadi deh. Kamera tahun down aja gitu. Oke, sip. Lu ngapain buka Mana itu sih tadi lagi? ini ya? Ini lagi lu ke Oke. Duty. Thank you, Benny. Ya, sama-sama Kristo. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, thank you for being my sister. You're the best sister that anyone can have. Gue berkali-kali mendengar cerita hubungan orang dengan adiknya atau dengan kakaknya. Still today gue merasa hubungan kita terbaik dibanding orang-orang itu. They don't know how to do the brother-sister thing. Nggak bercanda, I'm kidding. But yeah, that was like you're the best sister that I could ask for. Dan terima kasih sudah mau keep up bersama orang kayak gue. Thank you nggak breaking down and like kayak stop please. Kalau lu waktu itu minta stop gue dengerin suara Pak Jokowi, gue nggak akan di sini sih, Bener sih. ya kan? Ya. Mendingan gue knowing bentar Just kan? dealt with it. Ya, dealt with it, dude. True. Sekarang gue jadi bisa di sini kan lumayan. Aduh. And hopefully lu bisa do whatever you wish yang kamu cita-citakan, apapun itu. Aku berharap banget bisa tercapai karena I really think that you're very talented, beneran. Well, same. Ya, tadi gue bilang I'm proud of you. I wouldn't ask for any other person as my brother. Sekalipun orang suka bilang kayak yang lebih cocok jadi kakak tuh gue gitu. Sama aja ya lu berdua ya. Tapi kayak enggak sih, menurut gue kayak ya memang ini jalan. Terpaksa. Memang ini harus gue terima kayaknya. Enggak. Oke. Enggak. Tapi kayak ya you've set an example for Yeah. me lah. At least kayak a man anjay. Itu harusnya seperti apa gitu. Wis. That's right, baby. Gitu sih. Terus kayak ya you have a long way to go. You will achieve a lot more things. Amin. Your own movie or Yes, your own amin. things, banyak lah kayak. Main Dari di film dulu yang rame banget penontonnya, Amin. seperti bolehkah sekali saja ku menangis? Betul. Bener. Salah satu upcoming movie lo ini yes, kan. 17 Iya. Oktober di bioskop. Betul. Iya. Terus kayak ya anything lah, musical, gebrakan-gebrakan lo yang Amin. ada-ada aja kan biasa tiap tahun. Bolehkah sekali saja aku menangis, the musical maybe? Maybe. Interesting. Gue juga suka musical kan? Yes, Terutama. lu Gue juga suka musical. Oh, suka banget. Lu juga jago nyanyi dan acting kan?
we can work on that. Oh, yes. Wondering. Oh, ada Prilly. Oh, so by the way. coincidence. All right. Oh my God. Damn, that was hard as fuck. You mean murdered, right? Gue capek. Thank you.